tusuk sate sama arang doang. Ya, insya Allah tahun ini semua yang hadir berkurban, amin. DKM tolong catat semuanya ya, ini nama-namanya mau berkurban semuanya. Begitu. Sebab kurban ini ibadah harta, haji ibadah harta. Kalau kita pengen dimudahkan hartanya sama Allah, setiap ibadah-ibadah yang keluar harta ada kepengenan dalam diri kita. Ya, jadi jangan gua tahun ini udah nyari ya di mana yang murah ya, jual arang sama tusuk sate ya. Arang lagi tiap tahun arang sama tusuk sate. Salah gak? Enggak. Kita suruh hari raya daging banyak, kita sate, kita semur, kita gulai, alhamdulillah. Lihat yang punya kolesterol kudu sadar sadar. Tapi sebenarnya Pak, daging kambing itu sebaik-baiknya daging. Ya, itu kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, sebaik-baiknya lauk pauk, sebaik-baiknya makanan adalah daging kambing. Ternyata diteliti kenapa orang kita banyak kena kolesterol, bukan sebab utamanya karena daging kambing, tapi cara ngolahnya. Orang kita kan kalau makan daging kambing mesti campurnya sama santan, betul gak kira-kira? Santan, pedas, kecap, garam, semua jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Asy-Syar'iyyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para kiai, para asatidz DKM masjid, orang tua, tokoh masyarakat yang kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwahnya, ya Rabbal alamin. Serta para jamaah hadirin yang hadir pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan tidaklah pulang dari majelis yang mulia ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, urusannya dimudahin oleh Allah, utangnya dilunasin oleh Allah. Amin. Mau utangnya dilunasin, bayar. Ya iya, mau lunas bayar. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
bahwasannya sehat dan afiat itu sudah menjadi satu padanan kata yang tidak terpisahkan. Padahal antara sehat dan afiat itu punya makna yang jauh berbeda. Saking sudah lekatnya sehat dan afiat, sampai-sampai saudara kita, orang-orang non-muslim kalau minta didoain mesti doanya sehat wal afiat. Padahal sehat maknanya adalah Allah berikan kita kemampuan. Kaki kita bisa berjalan, namanya sehat. Lisan kita bisa berbicara, namanya sehat. Tangan kita bisa digerakkan, namanya sehat. Tapi kemudian kaki kita dilangkahkan ke masjid, namanya afiat. Lisan kita berbicara yang baik, namanya afiat. Tangan kita ngerogoh kantong, ngambil duit, masukin kotak amal, namanya tergantung. Kalau yang warna abu-abu afiatnya masih remeng-remeng gitu. Betul gak kira-kira? Iya, ngambilnya abu-abu mulu. Saya tanya sekali lagi nih, di dompet ada warna merah, biru, hijau, sama abu-abu, mana yang dimasukin? Makanya hidup kita abu-abu itu rasa-rasanya, karena abu-abu mulu yang kita masukin. Saudara, maka kita yang hadir pada pagi hari ini berharap kepada Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Rabbal. Belum lagi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasannya 2 rakaat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru yang sunnahnya. Bagaimana sholat subuhnya. Maka mudah-mudahan apa yang menjadi kebiasaan kita, bangun sebelum subuh, berjamaah sholat subuh, dijadikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa berkumpul bersama para jamaah sekalian. Girang hati saya, bahagia hati saya. Mudah-mudahan bahagianya kita, berkumpulnya kita di dunia, bisa Allah kumpulkan di dalam surga. Amin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bahwasannya bulan-bulan haji adalah bulan yang sudah diketahui. Syukur alhamdulillah, setelah berlalunya bulan Ramadan kita lebaran. Bulan lebaran, bulan Syawal berlalu, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Dikit lagi kita bakal bertemu bulan Dzulhijjah. Yang mana ketika ditanya, ya Bapak Ibu, bulan haji itu bulan apa? Pak, bulan haji bulan apa? Ya, bulan Dzul. Ibu-ibu, bulan haji bulan apa, Bu? Bulan Dzul. Mesti kebanyakan kita bakal menjawab bulan haji itu adalah bulan Dzulhijjah. Padahal yang dimaksud dengan bulan haji itu ada 3 bulan. Dimulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Kata Sayyiduna Abdullah ibn Umar al-Khattab, Ashhurul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 awail min Dzulqa'dah. Jadi bulan haji bukan cuma bulan Dzulhijjah.
Dari semenjak Syawal itu sudah masuk bulan haji. Makanya kalau ada tetangga kita, saudara kita pergi umroh bulan Syawal, kemudian dia nggak balik lagi ke Indonesia sampai bulan Dzulhijjah, tanggal 9 wukuf di Arafah, maka dia sudah mengambil niat haji. Apa hajinya? Umrah dulu baru haji, namanya haji tamattu'. Kalau haji dulu baru umrah namanya haji ifrad. Kalau umrah sama haji niatnya bareng, satu niat namanya haji qiran. Ini biasa materi disampaikan kalau lagi walimatus safar buat pergi haji. Mudah-mudahan kita dimudahkan buat pergi haji. Sekarang dengar dulu ilmunya. Saya selalu punya keyakinan begini. Ketika Allah sampaikan ilmunya nyampe kepada kita, maknanya Allah pengen amalnya dari kita. Kita dengar tentang haji, maknanya Allah pengen kita pergi haji. Kita dengar ilmu tentang menyembelih hewan kurban, maknanya Allah pengen kita kurban. Saudara, maka berlalunya bulan Syawal, berlalunya bulan Dzulqa'dah, apalagi berlalunya bulan Dzulhijjah, jangan sampai nggak ada kepengenan kita berangkat haji. Apalagi nanti datang tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana orang-orang yang pergi haji semuanya sedang wukuf di Arafah. Kita yang ada di Indonesia disunahkan buat puasa sunnah hari Arafah. Ketika datang tanggal 9 Dzulhijjah, jangan sampai ada kepengenan, ya kita harus ada kepengenan buat pergi haji. Apalagi kalau udah datang waktu asar tanggal 9, ulama-ulama kita, para habaib, guru-guru kita itu sering ngumpul sama jamaahnya, kemudian berdoa bersama seakan-akan miniatur ketika mereka sedang wukuf di Arafah. Sebab saudara, haji zaman kita sekarang beda sama zaman kita punya orang tua. Orang tua kita dulu 30 tahun ke belakang mau pergi haji itu tugasnya cuma satu. Apa? Ngumpulin duit. Duit udah kekumpul, datang daftar langsung berangkat. Lah orang kita zaman sekarang udah punya duit, ngumpulinnya lama, daftar antrinya lama. Betul gak kira-kira? Dan ini kejadian nyata. Jamaah kemarin lebaran datang ke rumah saya. Cerita panjang lebar, dia bilang begini, Ustaz, saya alhamdulillah baru daftar haji. Alhamdulillah. Cuman saya bingung Ustaz. Saya bilang orang kalau daftar haji itu kudunya girang, kudunya bahagia. Lalu ngapa bingung? Sebab saya daftar, setor, dapat kursinya, kemudian petugasnya bilang begini, Pak, ini antriannya, nanti nyampe rumah cek di online, lihat tahun berangkatnya. Girang dia ngecek online, setelah dilihat tahun berangkat 2070. Berapa Pak? 2000. Yang nyengir-nyengir romannya udah kagak ada itu tahun segitu. 2070. Begitulah nyatanya sekarang antrian itu di beberapa daerah sudah sampai 40
Lah kalau kita berlalunya bulan Syawal, berlalunya bulan Zulqa'dah, apalagi berlalunya hari Arafah, nggak ada kepengenan kita pergi haji, bagaimana Allah mau panggil kita? Maka mudah-mudahan di bulan Zulqa'dah ini, dikit lagi bulan Zulhijjah, semua yang hadir di sini tahun depan berangkat haji. Amin. Tahun depan berangkat haji. Amin. Ustaz boro-boro tahun depan nyetor aja belum. Betul nggak kira-kira? Didoain sama kiai protes mulu. Saudara, haji itu bukan masalah antrian. Haji itu mutlak panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Allah Ibrahim bersama anak tercinta Nabi Allah Ismail alaihi wassalam selesai membangun merenovasi Ka'bah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim adzin binnas. Wahai Ibrahim, panggillah umat manusia buat datang ke rumahku ini. Kemudian dijawab sama Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, bagaimana caranya saya manggil seluruh umat manusia untuk bisa sampai ke rumahmu? Saya nggak mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Ibrahim, kamu yang panggil, aku yang bakal menyampaikan mereka di depan Baitullah, rumahku ini. Naiklah Nabi Ibrahim memanggil seluruh umat manusia, bahkan kita yang masih ada di alam arwah, termasuk yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kita yang saat itu ada di alam arwah, yang jawab panggilannya Nabi Ibrahim sekali, kita bakal berangkat haji sekali. Amin. Yang jawab 2 kali itu Haji Muhyiddin. Tahu nggak Haji Muhyiddin? Ya, tukang bubur naik haji. Udah nggak jualan lagi tuh. Saya dulu sering itu bubur makan dia. Haji Muhyiddin nyautnya 2 kali, berangkatnya 2 kali. Yang nyautnya 3 kali, berangkatnya 3 kali. Bahkan saya punya guru Kiai Haji Dr. Rusli Hasbi, setiap tahun, sudah tahun yang ke-30, setiap tahun berangkat haji. Pertanyaannya, siapa yang ingat waktu di alam arwah jawabnya berapa kali? Lah justru kita nggak ingat itulah, jangan pernah lepas kepengenan kita buat bisa berangkat haji. Kemarin pagi acara walimah safar. Kalau ada undangan walimah safar haji, buru-buru pengen datang. Kalau ada orang minta doain, dia pengen berangkat umroh, buru-buru datang doain. Sebab apa? Kapan waktu kita mendoakan dia pergi haji, nanti pada waktunya kita bakal didoakan ketika kita berangkat haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah ibadah haji, tunaikanlah ibadah umrah lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada niatan lain. Jangan ada niatan haji sebab pengen dipanggil Pak Haji sama Bu Haji. Ada nggak yang begitu? Pulang haji namanya Mamat, pulang haji dipanggil sama orang Mamat kagak nengok. Ada nggak begitu? Kudu pakai haji. Kata dia haji udah capek-capek kagak dipanggil haji. Ada lagi orang sekampungnya kondangan, dia kagak kondangan, ditanya bang lu kagak diundang, cuman kagak ada hak depannya, kagak ada hak haji. Ini yang model begini hajinya buat siapa? Padahal kita sendiri gak pernah manggil Nabi kita pakai haji, betul gak kira-kira?
haji Nabi Muhammad ribet. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali nggak pernah kita panggil haji. Ini kan kalau dilihat dari sejarahnya, kita dengar dulu waktu ada orang tua kita pergi haji zaman dulu itu kurang lebih 4 bulan. Di kapalnya itu bisa sebulan. Dia pulang ke Indonesia ditandain sama Belanda. Orang-orang yang udah pulang dari Arab dipanggil, ditegesin pakai titel haji. Karena takut kemari pulang ke Indonesia bawa ajaran-ajaran yang bisa meruntuhkan kepemimpinan Belanda. Jadi itu warisan mereka. Tapi apa salah kita manggil orang Pak Haji? Enggak. Orang pulang haji kita panggil haji sebagai ta'zim kita, perjuangan dia sudah menuntaskan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Sebab haji, saudara hadirin, beda jauh sama umrah. Ketika haji itu berjuta-juta orang berkumpul datang dari seluruh penjuru dunia, datang berkumpul dengan niatan yang sama, berjubel-jubel, perjuangan luar biasa. Ya Allah. Pak, itu kalau jamaah haji Indonesia, jamaah haji Indonesia, tendanya kalau ngelempar jumroh dari tenda tempat tinggalnya mau ngelempar jumroh pulang balik kurang lebih 6 kilo. Jauh pada kan? Lumayan. Coba suruh beli nasi uduk 6 kilo pulang lapar lagi. Itu lah kira-kira 6 kilo. Yo. Perjuangan. Maka orang yang pulang dari berangkat haji, kita baiknya manggil haji. Cuman yang berangkat haji jangan nuntut orang. Mau orang panggil, mau orang gak panggil, gak ada urusan. Wa atimul hajja wal umrata billah. Dan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah haji itu perjuangan. Ketika tawaf, apalagi kalau tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Setelah selesai rangkaian ibadah haji cepat. Cuman seminggu tanggal 8 sunnah mabit di Mina. Tanggal 9 pergi ke Arafah. Tanggal 10 udah mulai ada yang tawaf ifadah. Tanggal 11, 12 nafar awal keluar dari Mina. Selesai. Yang nafar tadi tanggal 13 Dzulhijjah keluar dari Mina, selesai. Lempengan dia mau keluar kota Makkah, dia diwajibkan untuk tawaf wada. Tawaf wada. Ketika kita mengelilingi Ka'bah terakhir kalinya, setelah kita tawaf wada, kita kagak boleh lagi sholat ngedekat Ka'bah karena kita sudah perpisahan pamit dengan Ka'bah. Berat, ramainya bukan main. Mending kalau kita tawaf sesama orang Indonesia, kita tawaf dari seluruh penjuru dunia. Ada orang Afrika, ada orang Amerika, ada orang Jepang, semua saudara kita kaum muslimin. Seringnya orang kita haji tawaf wada sampingan sama orang Afrika. Pak, orang Afrika, tahu orang Afrika bagaimana wujudnya? Tinggi, gede, hitam, sebutin lagi begini. Iya, itu mau dibiarin kita sama-sama tahu aja ya. Gede tinggi, kita tawaf. Lah kalau yang tawaf orang kita sama-sama enak. Lah ini kan lempengan kita tawaf, lempengan muka kita tuh pakai teknik dia. Tuh nggak kira-kira? Lah kan orang tawaf itu
Apalagi yang dalam keadaan ihram, dia itu kagak boleh pakai minyak wangi. Itu kan dilarang. Kalau orang udah ngambil niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Udah, dia masuk dalam larangan-larangan ihram. Gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh gunting kuku, gak boleh cukur rambut, gak boleh. Makanya saya sering pesan sama jamaah umroh, suka-suka jamaah umroh ini ngelakuin pelanggaran, cuman dia kagak sadar. Mana biasanya perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 sampai 7 jam. Ya, orang iseng. Ya, dia bingung mau ngapain, dia ambil telunjuknya, dia masukin satu lubang, dia cari, ketemu. Apa yang dicari kira-kira? Harta karun. Cari ketemu, nyangkut tuh rambut hidung kena. Makanya kalau mobil saya bilang sama jamaah umroh, jangan khusyuk. Sholat kagak khusyuk, mobil khusyuk. Ini jamaah mana ini begini? Larangan nih, nggak boleh pakai minyak wangi. Itu kan bukan main. Pas kita lagi tawaf, mata kita melirik, ya Allah, orang Afrika nih kata kita. Betul gak kira-kira? Pas banget kita nengok ke atas, benar pas ke samping, pas banget ya Allah. Tuh orang Afrika kalau udah keringetan, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Benar. Kalau kita gak sabar jaga hati kita repot. Ibadah haji kita bisa runtuh hanya karena perkara hati kita jelek. Melihat orang ngucap, orang hitam banget ya, sudah kelihatan kali kalau lampu mati, katanya begitu. Ya, melihat orang Turki cakep-cakep banget itu, kalau pulang ke Indonesia mau jadi model itu. Betul nggak kira-kira? Hati yang paling penting ketika ibadah haji adalah bagaimana hati kita tetap fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang pulang haji pantas kita panggil haji. Bahkan kalau kita belum berangkat haji, orang panggil haji lantarannya apa? Lantaran alhamdulillah Allah kasih kita istiqomah ke masjid. Alhamdulillah Allah kasih kita istiqomah majelis taklim. Orang panggil kita haji, kita gak minta, gak apa-apa, jadi doa. Jangan pakai direvisi. Kiai panggil kita ji, begitu kita bilang Ustaz, Kiai belum pergi haji, enggak Ustaz. Jadi doa kita supaya bisa berangkat haji. Maka haji itu kudu lillah. Terjadi nih di zamannya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ulama besar sejaman dengan imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Pintar ulama besar Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau wanti-wanti kita, jangan sampai ibadah kita udah capek-capek kita lakuin cuman gugur gara-gara perkara yang sederhana. Dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Saat itu Imam Sufyan Ats-Tsauri lagi datang bertamu sama jamaahnya. Datang ke tuan rumah, nih tuan rumah orang ada. Kemudian semua disuguhin karena imam besar. Kata yang tuan rumah Shahibul Bait, dia ngomong kepada yang di dalam rumahnya, tolong ini imam besar datang ke rumah kita, siapin seada-adanya. Tolong itu lagi bawanya pakai nampan. Jangan yang saya beli pas haji pertama, bawa pakai nampan yang saya beli pas haji kedua. Kata dia begitu. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Miskin.
hadzal rajul. Kesian nih orang gara-gara nampan 2 hajinya gugur. Gara-gara nampan. Urusan nampan sampai haji yang pertama, haji yang kedua kesebut. Saya kira itu adanya di zaman kita doang. Ternyata dari zaman dulu itu udah mulai ada. Sering gak kita begitu? Biasa lagi lebaran habis pulang umroh kagak pakai ditanya, jawab aja lagi. Ya, ada tamu datang, kita suguhinnya pakai gelas-gelas yang kecil-kecil tuh, tahu gak tuh? Ya, warnanya apa? Emas. Warnanya doang, ya warnanya emas. Nuangnya pakai teko yang emas. Kita cerita dah. Ini gue beli pas umroh yang kelima ini, katanya begitu. 5-5-nya umrohnya bisa gugur. Kenapa? Karena muncul rasa ria, muncul rasa pengen dipuji oleh orang lain. Ya. Makanya kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bilang begini, yang paling aku takutkan terjadi kepada umatku adalah asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu perasaan ria, ibadah, pengen dikata, pengen dilihat sama orang. Ini kudu hati-hati. Sebab yang namanya ria itu digambarkan sama para ulama, saking halusnya ria itu bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam, di hamparan padang pasir yang hitam, di dalam gelapnya malam. Kira-kira kelihatan kagak tuh? Jangankan semut, orang Afrika aja kadang-kadang kagak kelihatan. Saking susahnya. Kadang-kadang kita gak merasa bahwa perkataan kita zaman sekarang al-kitabatu ala maqamil kalam. Catat bahwa ucapan, tulisan itu zaman sekarang kedudukannya sama kayak omongan. Ya, habis sedekah. Tadi saya lihat Ka'bah itu yang muter ya. Betul ya? Mudah-mudahan yang masukin duit bisa pergi haji. Mending 2.000 taran-taran lagi ya Allah. Saudara, ya, maka ibadah kita itu kudu dilihat. Jangan sampai ada ria, jangan sampai ada pengen dipuji sama orang. Sedekah itu tadi Ka'bah lewat, habis dia masukin, sempat-sempatnya dijepret, dia foto. Ya. Apa dia bilang? Mudah-mudahan sedekah pagi hari ini bisa mengantarkanku ke kota Mekah. Amin. Kayaknya dilihat sama orang, dikomen sama orang, girang, ada perasaan senang dilihat sama orang. Ya, jangan-jangan itu ria. Tapi saudara, ria ini urusannya bukan zahir. Jadi jangan kita pinter nilai orang, jelek nilai sendiri. Tuh, ya ada orang, ya update status lagi umrah, kita bilang lihat umrahnya nggak diterima, nggak boleh. Tapi kalau kita mau update status tentang umrah, tanya dulu sama diri kita, kira-kira lempengan kita update status, kalau ada yang muji kita kira apa enggak? Kalau tiba-tiba udah 30 menit, udah 1 jam, belum ada yang komen, kira-kira kita kecewa apa enggak? Maka kata para ulama, apa yang dimaksud dengan ikhlas adalah ketika dipuji dia tidak terbang, ketika dicaci dia tidak tumbang. Maka dia tidak ada urusan. Sebab yang namanya sedekah aja ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ka'bah lewat, buru-buru ambil kantong, yang penting banget sama dia, iya nggak?
jari ditutupin banget begitu. Padahal yang dimasukin 2.000. Biarin asal aja, biar besok jangan 2.000 lagi. 2.000 tutupin banget begitu. Lempengan nyumbang 1 juta, pengen banget disohor. Tolong dong nih, lagi ada rezeki 1 juta, ntar habis pulang sholat Jumat umumin pakai speaker luar, katanya begitu. Kudunya terbalik. Ya, lempengan kita lagi sedekah, yang besar kita umpetin, yang kecil kita liatin boleh. Sebab sedekah kata para ulama 2 macamnya, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Boleh. Bapak Ahmad renovasi masjid 10 juta. Amin. Ada nggak tuh pas nama ada Pak Ahmad? Kalau ada tunai. Dipuji sama orang, oh Pak Ahmad baik banget ya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Girang hatinya, kata para ulama, kalau sampai ada orang muji girang hati kita balas. Wahai hati, kamu sudah girang dipuji sama orang, ambil duit lagi 20 juta sumbangin lagi. Biar hati kita kagak gila. Tuh kalau udah begitu dipuji orang sedih. Soalnya apa? Nambah lagi jadi sedekah 30 juta. Sholat nggak ada orang cepetnya bukan main. Ada nggak yang begitu? Ya, sholat tarawih di sini berapa rakaat tarawihnya? Ya. Berapa rakaat tarawihnya? 23. Bagus kalau bisa dipertahankan. 23, 22 ya. 222 gitu kan? Ya, itu yang paling bagus ya menurut ulama kita. Sebab dulu pada masanya Sayyidina Umar yang kemudian pertama kali tarawih itu diadakan berjamaah, ya riwayat yang sampai kepada kita rakaatnya itu 20. Meskipun pada saat Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz ya setelahnya waktu berlalu di Madinah itu sempat sholat tarawih 36 rakaat. Kita kalau disuruh milih 36 apa 20? Benar, 36 apa 20? Pak, 36 apa 20? Ibu-ibu milih 36 apa 20? Saya tanya sekali lagi, kalau suruh milih 36 juta atau 20 juta? Hah? 20 dicakap ya, mudah-mudahan istiqomah. Tarawih ya, tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ketika berlalunya bulan Ramadan itu dilihat kita giliran tarawih depan orang, Masya Allah dari mulai takbir, kayaknya khusyuk banget. Giliran sholat di rumah, dari mulai takbir sampai salam 4 rakaat kagak nyampe 2 menit, ada nggak tuh? Ada. Lah orang sholat 23 rakaat aja cuma 7 menit, betul nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Lihat di YouTube sampai sekarang masih ada. Tarawih 23 rakaat cuma 7. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau imam modelnya begitu, maaf, bukan saya ngelarang orang sholat, aki-aki jangan sholat di belakangnya dah. Malah ini ya, aki-aki jangan sholat di belakangnya. Sebab niatnya sholat, selesai tarawih dia yang disolatin. Nah iya, kita yang muda aja kebangetan banget itu lumut Allah. Apalagi yang muda tuh 23 rakaat cuma 7 menit. Kata para ulama kudu dilihat. Kenapa ketika sholat di hadapan orang lama khusyuk, giliran kagak ada yang ngeliat, cepet bukan? Jangan-jangan kita masuk ke dalam firman-Nya Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un.
sholat cuman ketika dilihat sama orang. Dulu waktu awal-awal mau nikah, sholat di depan calon mertua, bacanya dipaseh-pasehin. Giliran udah kawin, laki susahnya bukan main, disuruh sholat. Ibu sering laporan ke saya begitu, Ustaz, saya bagaimana ini pengen banget masuk surga, cuman saya punya laki belangsaknya bukan main. Bu, ada gak yang begitu? Susah banget disuruh sholatnya. Bagaimana? Kira-kira kalau orang lakinya kagak soleh, perempuan istrinya bisa masuk surga nggak kira-kira? Kata ibu-ibu, bagaimana Ustaz? Saya mau masuk surga, pemimpin saya kagak pernah bangun sholat subuh. Saya doangan sama anak-anak sholat subuh, kira-kira bisa masuk surga nggak? Laporan ke saya. Saya bilang begini, Bu, tenang aja. Sekarang saya tanya, laki ibu segitu belangsaknya sama Fir'aun masih belangsakan mana? Bu, tergantung. Ibu-ibu kalau lagi kesel ditanya begitu, dia jawab, laki saya Ustaz. Sama Fir'aun juga masih belangsakan laki saya Ustaz. Kalau lagi kesel. Nggak ada orang zaman sekarang yang lebih belangsak, yang lebih maksiat, yang lebih jahat daripada Fir'aun. Tapi lihat, ya, Fir'aun punya istri namanya Sayyidatuna Asiyah. Jadi wanita yang paling mulia, yang bakal membuka pintu surga buat kaum wanita bersama 4 orang lainnya, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Fatimah. Jadi biar kata lakinya kagak soleh, ibu-ibu masih bisa masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Jadi ibadah kita ini kudu dilihat bagaimana, ada nggak kepengenan kita dipuji atau hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ngaji subuh di sini pikir berapa sih? Saya lihat tadi udah ganti posisi sampai 10 kali. Dari bersilat, lonjor, angkat semuanya. Saya juga goyang-goyang aja dari tadi. Iya. Ini kebetulan jam yang di sini udah telat lagi kita. Ya, beda 5 menit. Ya, kagak berasa kita kalau ceramah. Saudara, mungkin nanti sambil nunggu syuruk sedikit, kalau ada yang mau bertanya boleh. Saya mau tutup begini. Di dalam bulan Dzulhijjah banyak banget ibadah-ibadah yang mulia. Yang paling besar ada 2 diantaranya. Tadi haji. Ya, kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Ini yang hadir di sini ada yang mau berangkat ya tahun ini? Tahun ini coba berangkat deh. Ya, saya doain mudah-mudahan bisa berangkat semuanya. Ketika ada tetangga tanggal 9 Dzulhijjah dia lagi wukuf di Arafah, kalau bisa minta didoain. Sebab kata para ulama, tidaklah seseorang berdoa di padang Arafah kecuali sebelum tangannya turun digabung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya padang Arafah, saking mulianya hari Arafah. Sebab dalam masa setahun, hari yang paling mulia siang hari adalah hari Arafah. Kalau malamnya malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai lewat. Kita yang di Indonesia tanggal 9 kita niatin puasa Arafah. Yang pertama ibadah haji. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kalian dan sembelihlah hewan kurban. Yang kedua ini ibadah kurban. Saya udah mulai lihat ya, di tikungan-tikungan jalan udah mulai ada yang babat-babatin, bangun pakai tenda begitu bakal jualan sapi sama kambing.
Maksud saya, jangan tiap tahun yang kita beli tusuk sate sama arang doang. Ya, insya Allah tahun ini semua yang hadir berkurban, amin. DKM tolong catat semuanya ya, ini nama-namanya mau berkurban semuanya. Begitu. Sebab kurban ini ibadah harta, haji ibadah harta. Kalau kita pengen dimudahkan hartanya sama Allah, setiap ibadah-ibadah yang keluar harta ada kepengenan dalam diri kita. Ya, jadi jangan gua tahun ini udah nyari ya di mana yang murah ya, jual arang sama tusuk sate ya. Arang lagi tiap tahun arang sama tusuk sate. Salah gak? Enggak. Kita suruh hari raya daging banyak, kita sate, kita semur, kita gulai, alhamdulillah. Pengertian yang punya kolesterol kudu sadar sadar. Tapi sebenarnya Pak, daging kambing itu sebaik-baiknya daging. Ya, itu kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, sebaik-baiknya lauk pauk, sebaik-baiknya makanan adalah daging kambing. Ternyata diteliti kenapa orang kita banyak kena kolesterol, bukan sebab utamanya karena daging kambing, tapi cara ngolahnya. Orang kita kan kalau makan daging kambing mesti campurnya sama santan, betul nggak kira-kira? Santan, pedas, kecap, garam, semua jadi satu. Padahal dulu zamannya Nabi, kita waktu di Arab ya, di sono namanya daging ya hanya dibakar di atas batu begitu dan seterusnya, tidak penuh dengan santan, minyak-minyak dan seterusnya. Maka nanti diperhatiin bukan dagingnya. Saya khawatir kalau kita benci sama daging kambingnya, kita benci sama makanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkurban itu kalau bisa ada kepengenan. Ya, maksud saya adalah bayangin, kalau orang tanggal 10 hari raya Idul Adha, dia beli kambing 5 juta, kira-kira di rekeningnya ada sisanya nggak tuh? Mesti ada. Orang yang korbannya sapi 200 juta, kira-kira di rekeningnya ada duit nggak? Ada. Nggak mungkin dia beli sapi 200 juta, sisa rekeningnya cuma 5 juta. Mungkin nggak kira-kira? Orang beli sapi 200 juta, mesti di rekeningnya ada ratusan juta yang lainnya. Lah kita beli kambing 5 juta, kita berharap kepada Allah jadi satu wasilah rezeki kita dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita nggak ada kepengenan itu. Saya punya cerita sebagai penutup ya, kisah nyata ini. Ya, di beberapa kajian saya kalau udah dekat dengan kurban itu, pembahasan saya mesti fikih haji detail, fikih kurban detail ya, di beberapa kajian tetap. Kemudian saya sampaikan kurban itu bagi yang mampu. Tapi zaman kita sekarang bukan hanya yang mampu, tapi yang mau. Berapa banyak orang yang mampu tapi tidak mau, akhirnya kagak jadi korban. Akhirnya dia dengar begitu, dia belum mampu, tapi dia doa terus. Sampai tanggal 10 orang pergi sholat Idul Adha masih gak kelihatan rezekinya. Kebanyakan orang kalau udah hari Lebaran dia punya kepengenan doa sama Allah, ya Allah, saya pengen dong korban tahun ini. Udah datang orang sholat Idul Adha, kira-kira doanya makin kenceng apa lemes? Jangankan sampai orang sholat Idul Adha, ketemu bulan Zulhijjah aja belum kelihatan hilalnya. Kalau orang kita sekarang, ya Allah kayaknya tahun depan aja dah, tahun ini arang lagi dah, sama tusuk sate lagi, betul nggak kira-kira? Itu padahal masih jauh. Saya bilang jangan. Justru semakin sempitnya waktu, doa kita itu harus semakin kuat. Dan itu kejadian dikisahin ya. Orang doa tanggal 10 masih belum juga, tanggal 11 dia doa masih belum juga ya. Kurban itu terakhir hari apa Pak? Tanggal 13. Hari raya Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13 itu masih boleh potong.
Ya, tanggal 13 masih belum ada juga. Akhirnya dia bilang nih tanggal 13 habisnya maghrib nih. Kalau maghrib sampai belum ada juga, berarti udah kagak dihitung korban. Akhirnya habis asar dia kagak pulang ke rumah, habis sholat asar di masjid dia doa, di belakang ini dia sholat, dia doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus sampai udah mau 5:30 belum ada juga. Akhirnya dia pulang dan ya Allah saya udah kalah ini. Pas dia pulang, tiba-tiba ada orang nyamperin bawa kambing. Pak, ini saya jualan udah kagak laku. Buat bapak aja masih ada waktu, silakan bapak korban. Ya Allah, dia bilang, bapak kok tahu saya mau korban? Memang saya pengen banget. Dia bilang gimana nggak tahu Pak, mikrofon masih nyala terus. Dengar-dengar nama saya begitu. Ini kan cerita begitu. Ternyata kejadian betul. Jamaah saya di Rempoa, perempuan jauh sama lakinya, tinggalnya jauh, lakinya kerja di luar kota. Dia tiap tahun korban sendiri. Tahun itu dia doa terus sampai tanggal 13 masih belum ada. Akhirnya dia bilang udah berlalu tanggal 13 ya Allah dah, saya memang nggak bisa, insya Allah saya tahun depan. Berlalu 1 bulan, lakinya pulang sambil bawa sertifikat. Apa kata lakinya? Neng, ini kemarin saya udah korbanin atas nama kamu, ini sertifikatnya. Allah, ketika kita yang belum mampu karena kuatnya doa kita, maka orang lain yang ngelakuin buat kita. Sama begitu juga haji. Haji kita belum mampu, kita doa sampai ajal datang. Boleh jadi kita belum berhaji, nanti anak cucu kita ngebadalin kita haji. Amin. Ya Rabbal. Saudara, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, ya, ada pertanyaan dari kira-kira dari jamaah? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa ya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan khusus kita semua yang hadir, keluarga kita, anak cucu kita dimudahkan untuk bisa berangkat haji, dimudahkan untuk bisa berkurban. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan masjid kita, Masjid Jami'ah Syariah dimakmurkan oleh Allah, dilanggengkan oleh Allah sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, Allah bakal kumpulkan kita di surga. وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من وشيخنا الحديث بن إبراهيم بن سمير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والحروب والفتن والمحن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المحرم وزيارة رسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan bisa memanfaatkan ilmu yang sampaikan oleh beliau. Kuatkan niat dan yakin kita bisa berbuat tahun ini, amin ya rabbal alamin. Kita bermusyawarah ya bersama-sama, mudah-mudahan keberkahan kita pada hari ini sama-sama kita rasakan. Kita mulai dari